Jemaat yang dikasihi Tuhan, kebaktian Minggu Prapaskah ini berlangsung dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Tuhan beserta saudara, kini dan selamanya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kehidupan manusia tidak terlepas dari berbagai macam penderitaan. Namun selama Tuhan Yesus menjadi kawan seperjalanan kita, kita akan mampu melewati semuanya. Yesus kawan yang sejati, Tuhan mengampuni setiap orang yang mau bertobat di hadapannya. Pertobatan itu haruslah diwujudkan dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan. Dan kesemuanya itu haruslah didasarkan pada hukum kasih Tuhan yang demikian. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Melalui hukum kasih ini, nyata sekali kelemahan kita. Seringkali kita masih belum dapat melakukannya. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan kasihani, Kristus kasihani, Tuhan kasihani, Berbahagialah orang yang diampuni pelanggaran-pelanggarannya dan yang ditutupi dosa-dosanya. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan kepadanya. Inilah berita anugerah dari surat Roma pasal 4 ayat 7 sampai 8. Demikian berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Salam damai, salam
kita bersama berdoa menyiapkan hati kita menerima sabda Tuhan. Allah Bapa kami yang berkarya dalam Kristus dan memberi kekuatan dalam Roh Kudus, kami menyiapkan hati kami untuk mendengarkan firman. Berfirmanlah, kami siap mendengarkan. Dalam nama Juru Selamat kami, Kristus Yesus, kami berdoa. Amin. Kepadamu puji-pujian, pada syukur dan segala kemuliaan, ya Bapa, Putra, Roh Kudus, sampai kekal abadi. Saudara-saudara yang terkasih, sabda Tuhan pada hari ini diambil dari Injil Yesus Kristus menurut Markus pasal 13 ayat 33 sampai dengan 37. Inilah Injil Yesus Kristus. Hati-hatilah dan berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu bila manakah waktunya tiba. Dan halnya sama seperti seorang yang bepergian, yang meninggalkan rumahnya dan menyerahkan tanggung jawab kepada hamba-hambanya, masing-masing dengan tugasnya, dan memerintahkan penunggu pintu supaya berjaga-jaga. Karena itu, berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu bila manakah tuan rumah itu pulang, menjelang malam, atau tengah malam, atau larut malam, atau pagi-pagi buta, supaya kalau ia tiba-tiba datang, jangan kamu didapatinya sedang tidur. Apa yang kukatakan kepadamu, kukatakan kepada semua orang, berjaga-jagalah. Yang berbahagia adalah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Hosiana. Hosiana, Hosiana, Hosiana. Shalom Aleichem. Saudara-saudara, berjaga-jaga bukan hal yang asing bagi kita. Bahkan mungkin itu sudah menjadi bagian dari hidup kita. Kita akan pergi meninggalkan rumah kita serahkan, mungkin kunci rumah itu diserahkan kepada tetangga-tetangga, atau mungkin ada pula yang memasang alarm tertentu di rumahnya. Semua itu dilakukan untuk berjaga-jaga. Pada saat ini, ayat firman Tuhan dalam Injil Yesus Kristus menurut Markus pasal 13 ayat 33 sampai 37 juga berbicara tentang hal berjaga-jaga. Dalam konteks ayat ini, kata berjaga-jaga lebih ditujukan agar setiap orang senantiasa siap sedia menjelang hari Tuhan yang tiba. Hari Tuhan itu kapan? Yaitu akhir zaman. Kapan itu akhir zaman? Tentu tidak ada yang tahu. Bahkan jangankan akhir zaman, kita pun tidak tahu kapan kita akan berjumpa dengan Tuhan di perjamuan yang sempurna di surga. Jemaat yang dikasihi Tuhan, Markus menceritakan hal berjaga-jaga supaya setiap orang percaya senantiasa siap siaga dan melakukan sesuatu yang baik agar kehidupannya senantiasa berkenan di hadapan Tuhan. Terlebih pada saat ini di tempat kita di Indonesia ini, kita dianjurkan oleh pemerintah untuk senantiasa menjaga kesehatan, membersihkan tangan, lalu kemudian memakai hand sanitizer dan selanjutnya. Itu semua dilakukan dan dianjurkan oleh pemerintah supaya kita berjaga-jaga
sehingga tidak sampai terkena sakit. Apalagi pada saat ini penyebaran virus corona begitu luar biasa. Itu juga berjaga-jaga. Namun sebagai orang Kristen, kita dalam menerapkan sabda Tuhan ini tidak hanya berjaga-jaga dalam arti fisik. Dalam kehidupan kerohanian, kita juga harus senantiasa berjaga-jaga. Kalau secara jasmani, untuk menjaga daya tahan tubuh, kita memakan vitamin. Begitu hal juga dalam hal kerohanian, kita juga harus mengkonsumsi vitamin, yaitu firman Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah pada masa-masa sekarang ini kita senantiasa hidup dengan penuh kewaspadaan dan senantiasa berjaga-jaga dalam kehidupan kita. Baik secara jasmani kita jaga kesehatan kita, begitu juga secara kerohanian kita jaga juga kehidupan kita melalui misbah-misbah keluarga dan pelayanan-pelayanan semacam ini. Kiranya Tuhan memberkati saudara dan saya. Salam alaikum. Mari kita bersama-sama masuk dalam saat teduh. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita bersama-sama mengucapkan pengakuan kita, yaitu pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Amin. Mari kita bersama-sama berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah. Terpujilah Tuhan. Kini dan selamanya. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati saudara dan melindungi saudara. Tuhan menyinari saudara dengan wajah-Nya dan memberi saudara kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada saudara dan memberi saudara damai sejahtera.